pemirsa, jumpa lagi dalam program Ngopi Americano, ngobrolin politik Amerika bersama saya Miranti. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang hubungan antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran yang tampaknya mulai merubah arsitektur keamanan di Timur Tengah, di mana belakangan ini kita mendengar istilah baru yaitu Mecca Joint Defense Agreement atau Pakta Mekah. Sebenarnya apa sih Pakta Mekah ini dan apa perannya dalam keamanan regional? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama saya hari ini, Pak Didin. Selamat datang, Pak. Kita akan membahas lebih lanjut nih, Pak, soal istilah baru yaitu tadi Pakta Mekah, kemudian ada istilah NATO baru dunia Muslim. Sebenarnya apakah aliansi ini benar-benar bisa disebut NATO baru gitu, Pak? Mungkin kalau lebih tepatnya sih NATO Light lah ya, karena dalam kesepakatan tuh yang mungkin udah jelas itu bahwa ada kesepakatan di antara ketiga negara yang terlibat. Kalau satu negara diserang oleh negara lain, maka negara lain akan membela, atau serangan terhadap satu negara, baik Pakistan, Turki maupun Saudi Arabia, berarti dianggap sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Tetapi belum ada kejelasan mengenai hal-hal lain yang terjadi. Contohnya misalnya tentang penempatan pasukan di misalnya pasukan Turki di Saudi Arabia misalnya, itu belum ada. Atau misalnya kerja latihan bersama itu belum ada. Mungkin markasnya di mana belum ada. Jadi mungkin ketika ada penambahan anggota atau ada perkembangan lebih lanjut bisa jadi itu akan menjadi mirip NATO, tapi sampai saat ini itu masih masih NATO light lah, NATO kecil-kecilan. Baik, kalau selama ini memang Arab Saudi merasa perlu membangun aliansi baru begitu ya, Pak, tidak melulu mengandalkan Amerika Serikat begitu. Apa sih alasannya? Apakah memang Arab Saudi ini perlu mitra baru atau seperti apa, Pak? Jadi Amerika tetap dianggap sebagai mitra utama lah. Amerika tetap pernah industri pertahanannya yang sangat canggih. Amerika tidak hanya menjadi mitra bagi Arab Saudi, tapi bagi banyak negara, termasuk Indonesia gitu. Jadi misalnya NATO sangat tergantung pada Amerika. Tapi yang jadi masalah adalah ketika perang dengan Iran gitu, ternyata terbukti bahwa keberadaan pangkalan Amerika di Arab Saudi pada akhirnya menjadi liability karena dengan adanya pangkalan tersebut, maka Iran menganggap Saudi sebagai pihak yang terlibat dalam menyerang Iran, sehingga beberapa kali Saudi Arabia diserang gitu kan, baik pangkalannya maupun fasilitas energi Saudi Arabia, sehingga perlindungan Amerika tidak lagi dianggap sebagai sebuah jaminan keamanan, sehingga Saudi merasa ingin punya mitra baru lah di sana gitu kan. Selain itu ada aspek lain bahwa perang Iran juga memecah belah negara Teluk menjadi negara yang lebih dekat ke Israel seperti Uni Emirat Arab ya. Kemudian negara yang lebih Islamis lah ya, seperti makanya Arab Saudi mencoba mendekatkan ke Turki dan Pakistan sebagai negara yang sama-sama penganut Muslim Syiah, Muslim Sunni kan, yang menjadi penyeimbang dari jadi mereka ada kubu namanya kubu Islamis, yaitu Saudi Arabia, Pakistan, Turki, dan mungkin Mesir, dan kubu Ibrahim yaitu Emirat Arab dan Israel, meskipun tetap bahwa ketiganya itu kedua kubu tersebut tetap sangat tergantung pada dukungan Amerika. Itu sih mungkin yang bisa dijelaskan. Oke. Kalau tadi memang Bapak sudah mention soal perang Iran, sebenarnya seberapa besar sih Pak perang Iran ini menjadi pemicu terbentuknya? Apakah memang tujuan utama dari aliansi ini memang untuk menghadapi Iran atau seperti apa? Ya, itu menjadi pemicu karena pertama kita lihat sendiri kan bahwa ketika Arab Saudi menjadi pangkalan Amerika, maka Arab Saudi menjadi sasaran dari serangan Iran dan proksi-proksinya, terutama Houthi kan, yang tidak hanya menyerang
wilayah Saudi Arabia atau pusat penghilangan minyak, tapi juga jalur distribusi yang melewati Laut Merah misalnya, itu menjadi sasaran serangan juga. Jadi dengan adanya kerjasama dengan aliansi dengan Turki dan Pakistan, maka diharapkan bahwa Iran akan berpikir ulang untuk menyerang Saudi Arabia, karena tadi dengan adanya kesepakatan bahwa serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap negara lain, negara ketiga negara tersebut itu kan. Itu salah satunya. Dan tadi juga adanya doktrin Israel yang bikin doktrin itu yang membuat negara yang memiliki program nuklir yang mungkin suatu saat akan menjadi program senjata nuklir itu menjadi sasaran preemptif dari Israel. Kita tahu bahwa Pakistan mempunyai senjata nuklir, ya kan? Sehingga Pakistan sudah menjadi bidikan Israel tuh, ya kan? Suatu saat itu. Dan Saudi Arabia sedang bernegosiasi dengan Amerika untuk juga memulai program nuklir. Meskipun mungkin tetap berawalnya kan nuklir semua untuk perdamaian, tapi sebenarnya ketika orang sudah punya reaktor nuklir itu membuat senjata nuklir tinggal selangkah lagi sebenarnya. Jadi dengan aliansi yang diuntungkan tidak hanya Saudi Arabia sebenarnya, tetapi juga Pakistan dan Turki juga diuntungkan karena Turki kan punya industri pertahanan yang sangat besar. Iya, bicara soal nuklir, memang Pakistan kita ketahui satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir gitu ya Pak. Apakah berarti ini keterlibatan Pakistan berarti Arab Saudi secara tidak langsung memanfaatkan semacam nuclear deterrence gitu terhadap Iran? Deterrence ya, jadi mungkin deterrence kan lebih bahwa deterrence itu kan sebenarnya secara gampangnya ketika suatu negara itu punya senjata nuklir, gitu kan, bahwa dia itu semacam menjadi negara yang dianggap lebih menakutkan dibandingkan yang, sehingga negara lain enggan untuk menyerang itu kan. Tetapi tidak berarti bahwa negara itu dengan gampangnya menggunakan senjata nuklir gitu. Jadi sebagai deterrence ya, karena saudara ketika terbentuk aliansi maka Iran bahwa nuklir itu sekarang tidak lagi milik Pakistan tetapi juga milik aliansi, ya kan. Itu menjadi deterrence kan. Tetapi tidak ada sepakatan tertulis yang mengatakan bahwa Saudi Arabia menjadi bagian terlindung oleh payung nuklirnya Pakistan, nggak ada. Beda dengan NATO. NATO sudah ada. Amerika menjadi pelindung nuklir untuk negara yang ini belum ada gitu kan. Jadi lebih benar sebagai lebih detail. Nah, di samping itu ini ada satu hal yang agak menarik ya. Jadi kalau kita lihat histori ke belakang, jadi program Iran sama Pakistan itu ada program nuklir bersama. Jadi kalau malah boleh dikatakan bahwa program nuklir senjata nuklir Iran itu sebenarnya didukung oleh Pakistan, karena dulu ada namanya Abdul Qadir Khan, ilmuwan Pakistan yang kemudian menjadi bapak bom nuklirnya Pakistan, itu secara rahasia mentransfer teknologi pengayaan nuklirnya ke Iran, sehingga agak complicated nih kalau urusan nuklir ya, karena ternyata kedua negara itu sempat bekerja sama pada tahun 80-an lah. Oke. Selain Pakistan, kita melihat juga yang menarik di sini adalah Turki gitu, di mana Turki sebenarnya memang anggota NATO gitu ya Pak. Turki juga memiliki salah satu kekuatan militer terbesar. Apa arti strategis keterlibatan Turki dalam Fakta Mekah ini? Mungkin kalau dari kekuatan ya kan nuklir, kalau mungkin secara anggaran militer di NATO sendiri ya sebenarnya Turki itu mungkin masih di bawah Jerman, Prancis atau Inggris lah. Tetapi kalau dalam hal jumlah pasukan itu sudah kedua setelah Amerika untuk di NATO, sehingga dalam aliansi ini Turki penting satu karena dia punya jumlah pasukan yang sangat besar gitu kan untuk ukuran NATO. Kemudian yang kedua, Turki itu punya industri pertahanan yang mandiri. Jadi 80% persenjataan Turki itu diproduksi dalam negeri. Dia punya drone, dia punya rudal, dia punya armada
tempur darat yang lumayan canggih lah ya untuk urusan sehingga bagi Turki sendiri keuntungannya yaitu dia justru bisa menjadi alternatif bagi persenjataan Arab Saudi kan, atau aliansi ketiga negara tersebut. Dan kemudian dengan adanya keterkaitan dengan NATO, maka Arab Saudi punya juga opsi pertahanan kan, artinya dengan menggunakan Turki sebagai jembatan untuk lebih dekat ke Eropa gitu kan, sehingga dia punya opsi tidak hanya Amerika lah, kita juga bisa mengandalkan Turki persenjataannya, Eropa untuk pertahanan, sehingga mungkin nanti malah opsinya bisa dengan Amerika dan juga bisa dengan Eropa gitu. Itu memberi opsi dibandingkan dengan dulu sangat tergantung pada Amerika. Oke. Kalau memang berarti ketergantungan terhadap Amerika bisa kelihatan berkurang gitu ya Pak. Bagaimana kira-kira reaksi Amerika dalam melihat adanya aliansi baru ini? Secara jangka pendek kan sebenarnya Amerika mungkin diuntungkan karena ada semacam burden sharing lah. Jadi kalau kita melihat analisis dari media bahwa perang Iran membuat Amerika kehilangan 80% dari pertahanan rudal THAAD-nya ya, jadi yang tahan rudal untuk yang high level, untuk high altitude lah, dan 50% Patriot untuk pertahanan di level bawahnya gitu kan. Sehingga Amerika sudah tidak lagi bisa menyuplai baik ke Arab Saudi maupun ke Israel, karena kalau sisa stoknya dikirim ke negara lain, maka Amerika kalau tiba-tiba diserang tidak ada pertahanan gitu kan. Nah, dengan adanya aliansi tersebut, maka mereka merasa bahwa beban saya berkurang deh, karena Amerika kemungkinan tidak akan diserang lagi karena dengan adanya Turki dan Pakistan di sana, maka dia tidak perlu lagi mengirim rudal Patriot dan THAAD ke Arab Saudi. Baik. Lalu lebih lanjut lagi, sekarang kita lihat di Timur Tengah ini sudah beragam ya Pak aktor yang mulai masuk. Tidak hanya Amerika gitu, sekarang ada Turki, kemudian baru-baru ini negara-negara Teluk. Apakah hal ini justru membuat potensi perang atau konflik di Timur Tengah semakin mereda, atau justru bisa memunculkan konflik-konflik baru gitu Pak? Sebenarnya kalau masing-masing menyadari tentang bahwa nuklir dan aliansi itu sebagai deterrence lah, sebagai upaya pencegahan perang gitu kan, itu justru akan membuat Timur Tengah semakin damai lah, karena masing-masing berpikir ulang untuk melakukan agresi militer. Apalagi pelajaran perang Irak pun memberi gambaran bahwa ternyata perang yang kita anggap akan berlangsung beberapa minggu ternyata bisa berbulan-bulan gitu kan. Jadi mereka akan berpikir ulang untuk berperang. Tetapi memang karena kemudian terbentuk blok-blok militer kayak tadi kan, ada aliansi Arab Saudi, Pakistan, Turki, pada sini ada aliansi Uni Arab dan Israel, dan mungkin itu Bahrain gitu kan, yang dua blok yang berbeda, yang satu dekat ke Israel, yang satu lebih anti Israel gitu kan. Itu berpotensi untuk menciptakan ketegangan dan mungkin nanti akan menjadi aksi militer antar blok. Itu mungkin potensi terbesarnya. Tapi mungkin semuanya bisa diatasi sebenarnya dengan cara ada kesepakatan bersama di Timur Tengah, yang justru juga harus melibatkan Iran tentang bagaimana kita mengamankan Selat Hormuz, bagaimana mengamankan Laut Merah dan lain-lain, sehingga dengan keamanan maritim yang disepakati bersama, kemudian fokusnya adalah ke kemakmuran bersama, saya kira itu akan menjadi jalan baru untuk perdamaian di sana, dan mungkin membuat Amerika tidak penting lagi. Ya, itu mungkin Amerika pada satu sisi dia akan untung karena tadi secara militer dia tidak lagi harus menyuplai Israel maupun Saudi Arabia dan sekutu lain, tapi mungkin secara politis, secara geopolitik mungkin pengaruh Amerika semakin mengecil
tergantung sih gitu. Kita belum tahu karena kan sekarang berpikirnya kan Donald Trump masih pikirnya midterm election, belum berpikir ke depan seperti apa gitu kan. Jadi belum menjadi fokus utama. Belum menjadi fokus utama, tapi kira-kira potensi perdamaian besar, potensi konflik juga besar. Tetapi dengan adanya pembicaraan mengenai bersamalah tentang keamanan, tentang kemakmuran di sana, itu justru akan membuat Timur Tengah menjadi sebuah pusat kemakmuran barulah. Ya. Kalau kita tarik lebih jauh lagi gitu ya Pak, aktor lain yang tidak bisa kita lupakan dalam region ini adalah Cina dan Rusia, di mana Cina juga punya hubungan ekonomi yang besar dengan negara-negara teluk, kemudian Rusia juga. Bagaimana pengaruh kedua negara tersebut? Cina mungkin secara militer dia tidak bisa menggantikan Amerika. Jadi Amerika tetap menjadi akan menjadi pemasok industri pertahanan terbesar buat Timur Tengah gitu kan. Dan Rusia juga akan memasok industri pertahanan di Iran dan Turki, lebih dekat ke Pakistan juga, dekat ke Rusia juga, mungkin Pakistan bisa kedua-duanya gitu kan. Jadi tapi Cina lebih banyak berkontribusi dalam hal ekonomi gitu kan, menjadi mitra dagang, menjadi investor untuk industri di banyak negara Timur Tengah gitu kan, dan juga bisa berperan untuk mendamaikan kedua kubu yang berbeda. Karena kalau kita tahu bahwa pada tahun 2023 Cina pernah membuat inisiatif untuk mendekatkan Iran dengan negara-negara teluk gitu kan, dengan Saudi Arabia terutama gitu kan. Karena dua kubu itu kan kubu Sunni Syiah yang sangat sangat kental lah persaingannya gitu kan. Jadi saya kira peran Cina akan sangat besar sebagai complementary guarantor lah, pelengkap perlindungan untuk di Timur Tengah. Rusia saat ini mungkin perannya hampir tidak ada karena masih sibuk perang dengan Ukraina gitu kan, sehingga dia industri persenjataan juga mungkin kedua setelah Amerika, tetapi dia lagi sibuk dengan perang, maka semua fokusnya akan ke Ukraina. Tapi ketika once itu perdamaian dengan Korea tercapai, perang selesai, maka mungkin Rusia akan punya peran yang lebih besar di Timur Tengah tadi. Jadi kalau ada Rusia, maka Saudi pun punya opsi lain selain Turki, Eropa, NATO, juga Eropa, dan sehingga akan semakin opsi lah. Jadi pengaruh Amerika akan juga semakin berkurang dibandingkan saat ini di Timur Tengah. Oke, kalau kita mau simpulkan mungkin terlalu dini ya Pak untuk menilai seberapa besar sih jauh peran dari Pakta Mekah ini. Tapi kalau menurut pandangan Bapak sendiri, apakah ini bisa menjadi NATO versi dunia Muslim atau hanya mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, atau seperti apa Pak peran utamanya ke depannya? Saya tuh tidak terlalu suka dengan istilah itu ya, karena kan karena agama dengan militer tuh harusnya dipisahkan lah ya. Tetapi mungkin yang paling penting itu adalah bahwa keberadaan aliansi itu tidak hanya terkait dengan Iran atau Amerika, tapi mungkin malah kalau saya melihatnya mungkin lebih ke Israel, karena Israel itu saat ini termasuk kekuatan yang sangat dominan di sana. Dia sebagai kekuatan terbesar di Timur Tengah dengan dukungan penuh dari Amerika gitu kan. Tapi dengan adanya persatuan antara Pakistan, Turki, dan Saudi Arabia, maka Israel punya pengimbang lah. Jadi nanti mungkin tekanan terhadap kasus Gaza dan lain-lain, atau perang di Lebanon itu tidak hanya sangat tergantung pada tekanan Amerika, tetapi juga tekanan di kawasan teluk sendiri kan, yang menginginkan negara, udahlah kita udah berpuluhan tahun kita berkonflik, berperang, saatnya kita damai lah, kita bangun kemakmuran. Jadi saya melihatnya positif ya sih, bahwa Israel sekarang melihat ada pengimbangan di sana, sehingga mungkin
perdamaian menyeluruh di Timur Tengah akan lebih mudah diwujudkan dibandingkan saat ini karena Israel terlalu dominan di sana. Baik, menarik sekali pembahasan kita hari ini di mana kita melihat bahwa kekuatan Timur Tengah memiliki arah baru begitu ya Pak dengan munculnya Fakta Mekah ini. Terima kasih Pak Didin atas insight-nya hari ini dan terima kasih juga kepada yang sudah menyaksikan. Terima kasih Miranti, terima kasih semua. Saya Miranti, sampai jumpa di episode berikutnya.